Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sampai hari ini. Salawat dan serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Solihin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Ilmu Ma'ani Al-Quran yang diampu oleh Ustazah Nur Laila. Materi yang akan saya bahas adalah tentang i'jaz, ilmu i'jaz. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan gambaran pembahasan pada video ini. Di sini saya akan membahas yang pertama pengertian i'jaz, yang kedua pentingnya i'jaz dalam Al-Quran, yang ketiga macam-macam i'jaz, yang keempat fungsi i'jaz, dan yang terakhir yang kelima kita tutup dengan kesimpulan. Jadi nanti alurnya akan mengalir dan dari pengertian lalu contoh sampai ke hikmahnya. Nah, materi yang pertama kita masuk ke pengertian i'jaz. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Secara sederhana, i'jaz itu adalah gaya bahasa yang singkat tapi maknanya dalam banget ya. Kalau secara bahasa, i'jaz artinya ringkas atau singkat. Sedangkan secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa i'jaz itu adalah ungkapan dengan lafaz sedikit tapi maknanya luas dan padat. Jadi intinya sedikit kata tapi maknanya sangat dalam gitu. Nah, ini salah satu keindahan bahasa Al-Quran. Ayatnya pendek tapi kalau dipikirin maknanya bisa sangat luas. Baik, materi yang kedua, kenapa i'jaz itu penting? Kenapa sih i'jaz itu penting? Karena yang pertama itu menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Lalu yang kedua itu membuat penyampaian jadi lebih efektif. Dan ini juga termasuk bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Jadi bukan sekedar singkat tapi juga tepat dan kuat maknanya. Lalu materi yang ketiga yaitu macam-macam i'jaz. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama i'jaz al-qasr. Ya, ini adalah i'jaz yang tidak ada kata yang dihilangkan tapi tetap singkat dan padat. Contoh yang terkenal dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun. Ya, artinya dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Nah, ini menarik banget. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangatlah dalam. Kisos itu terlihat seperti hukuman, tapi justru menjaga kehidupan manusia. Karena orang jadi takut berbuat kejahatan. Jadi dari satu kalimat pendek ini kita dapat makna hukum, sosial, bahkan hikmah kehidupannya. Ini contoh jelas dari i'jaz al-qasr. Baik. Yang kedua, i'jaz hadzaf. Ya, kalau yang ini ada penghilangan kata tapi tetap bisa dipahami. Penghilangan ini bisa mencakup yang pertama huruf, lalu kata, bahkan satu kalimat. Dan kenapa dihilangkan? Biasanya karena sudah bisa dipahami dari konteks biar lebih ringkas dan biar lebih kuat efek bahasanya. Contoh sederhananya dalam bahasa sehari-hari, kadang kita ngomong gak lengkap tapi orang tetap paham gitu maksudnya. Nah, di Al-Quran juga ada seperti itu, tapi dengan keindahan yang jauh lebih tinggi. Lalu materi yang keempat, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu fungsi i'jaz dalam Al-Quran. Nah, i'jaz ini punya beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, membuat ayat jadi ringkas tapi dalam. Lalu yang kedua,
menarik perhatian pembaca atau pendengar. Lalu yang ketiga, memudahkan untuk dihafal. Yang keempat, menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kayak manusia biasa. Nah, baik yang terakhir, dari kesimpulan dari materi tersebut, jadi bisa kita simpulkan, ijaz adalah gaya bahasa singkat tapi penuh dengan makna. Ada dua jenis utama. Yang pertama ijazul qasr tanpa penghilangan, yang kedua ijaz hazaf dengan penghilangan. Nah, ini menjadi salah satu bukti keindahan dan kemukjizatan Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai ijaz dalam ilmu ma'ani. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang keindahan bahasa Al-Quran, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.